Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sisya Nura Zukru, mahasiswa program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Balai Bandung. Nah, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi dalam ilmu semantik, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Nah, tapi sebelum masuk ke pembahasan, mungkin ada yang bertanya atau yang belum tahu apa itu semantik. Nah, secara sederhana, semantik adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang mempelajari tentang makna dalam bahasa. Nah, jadi ketika kita menggunakan sebuah kata atau kalimat, sebenarnya kata atau kalimat tersebut memiliki makna tertentu. Menariknya, dalam satu kata itu bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada penggunaannya. Misalnya, kita mengenal kata mawar. Secara umum, mawar adalah nama sebuah bunga. Tapi ketika seseorang mengatakan dia adalah bunga desa, nah kata bunga dalam kalimat tersebut tidak benar-benar berarti bunga seperti yang tumbuh di taman, tapi bunga desa merupakan ungkapan untuk menyebutkan seseorang perempuan yang dianggap paling cantik atau menarik di suatu desa. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat melihat bahwa bahasa tidak selalu memiliki makna yang hanya berdasarkan arti sebenar. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan membahas dua jenis makna, yaitu makna denotatif dan makna konotatif. Nah, pertama kita akan membahas tentang makna denotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan kenyataan. Makna denotatif biasanya merupakan makna yang dapat ditemukan dalam kamus. Dengan kata lain, makna denotatif adalah makna yang bersifat langsung dan tidak mengandung tambahan makna tertentu. Agar lebih mudah, mari kita lihat contohnya. Yang pertama adalah adik membeli bunga mawar. Dalam kalimat tersebut, kata mawar memiliki makna denotatif, yaitu sejenis tanaman atau bunga yang memiliki batang berduri dan memiliki berbagai macam warna. Jadi ketika kita mengatakan bunga mawar, kita benar-benar membicarakan bunga mawar sebagai tanaman. Contoh kedua, Pak Budi sedang duduk di kursi. Nah, kata kursi dalam kalimat tersebut memiliki makna denotatif, yaitu tempat duduk yang biasanya memiliki kaki-kaki yang digunakan untuk duduk. Kita tidak memberikan makna tambahan pada kursi, jadi makna yang dimaksud adalah kursi sebagai benda yang digunakan untuk duduk. Nah, contoh lainnya di sini ada ibu memasak nasi di dapur. Kata nasi dalam kalimat tersebut memiliki makna yang sebenarnya, yaitu makanan yang berasal dari beras yang sudah dimasak. Jadi, makna denotatif dapat dikatakan sebagai makna yang sebenarnya dan sesuai dengan arti umum suatu kata. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu makna konotatif. Jika tadi makna denotatif adalah makna yang sebenarnya, maka makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul karena adanya nilai rasa, kesan, atau asosiasi tertentu terhadap suatu kata. Makna konotatif tidak selalu sama dengan arti sebenarnya. Makna ini biasanya dipengaruhi oleh konteks, budaya, kebiasaan masyarakat, atau perasaan seseorang terhadap suatu kata. Nah, sekarang kita lihat lagi contohnya. Contoh yang pertama adalah kata mawar. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, secara denotatif, mawar adalah nama sebuah bunga. Namun dalam konteks tertentu, mawar dapat digunakan sebagai simbol cinta, kasih sayang, atau romantisme. Misalnya, seseorang memberikan bunga mawar merah kepada orang yang disayanginya. Dalam situasi tersebut, mawar tidak hanya berarti bunga, tapi juga dapat memiliki makna konotatif sebagai simbol cinta atau kasih sayang. Contoh yang kedua adalah kata tangan kanan. Kalau kita memahami kata tersebut secara denotatif, tangan kanan berarti anggota tubuh yang berada di sebelah kanan. Tapi dalam kalimat Rina merupakan tangan kanan kepala sekolah. Apakah Rina benar-benar menjadi tangan kanan kepala sekolah? Tentu saja tidak, kan? Jadi maksud dari kalimat tersebut adalah Rina merupakan orang kepercayaan atau orang yang membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya. Jadi kata tangan kanan dalam kalimat tersebut memiliki makna konotatif. Contoh lainnya adalah kata kambing hitam. Secara denotatif, kambing hitam adalah seekor kambing yang memiliki warna hitam.
Namun, dalam kalimat dia dijadikan kambing hitam dalam suatu masalah, kata kambing hitam tidak berarti kambing yang berwarna hitam. Maknanya adalah seseorang yang dijadikan sebagai pihak yang disalahkan atas suatu masalah padahal belum tentu orang tersebut benar-benar bersalah. Jadi, kambing hitam merupakan contoh makna konotatif. Contoh berikutnya adalah kata buah tangan. Kalau kita mendengar kata buah tangan, mungkin secara langsung kita berpikir bahwa itu adalah buah yang dibawa menggunakan tangan. Namun sebenarnya buah tangan berarti oleh-oleh atau suatu yang dibawa dari suatu tempat untuk diberikan kepada orang lain. Nah, misalnya ayah membawa buah tangan dari Bandung. Maksudnya ayah membawa oleh-oleh dari Bandung. Jadi kata buah tangan memiliki makna konotatif. Nah, dari beberapa contoh tersebut, kita dapat melihat perbedaan antara makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif merupakan makna yang sebenarnya, langsung, dan sesuai dengan arti umum atau arti dalam kamus. Sedangkan makna konotatif merupakan makna tambahan yang muncul karena adanya kesan, nilai rasa, atau asosiasi tertentu. Agar lebih jelas, mari kita lihat lagi beberapa contoh perbandingannya. Nah, contoh yang pertama adalah kata bunga. Kalimat denotatifnya, di taman itu terdapat banyak bunga. Dalam kalimat ini, bunga memiliki arti tanaman yang memiliki bentuk dan warna tertentu. Sedangkan kalimat konotatifnya, dia adalah bunga desa. Dalam kalimat tersebut, bunga desa memiliki makna sebagai perempuan yang dianggap paling cantik atau menarik di desa tersebut. Contoh yang kedua adalah kata besar kepala. Secara denotatif, besar kepala bisa diartikan sebagai ukuran kepala yang besar. Tapi dalam kalimat jangan menjadi orang yang besar kepala, maknanya bukan ukuran kepala yang besar, tapi besar kepala memiliki makna konotatif yaitu sombong atau merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Contoh ketiga adalah kata panjang tangan. Nah, secara denotatif, panjang tangan berarti seseorang yang memiliki tangan yang panjang. Namun dalam kalimat dia dikenal sebagai anak yang panjang tangan. Makna panjang tangan bukan berarti tangannya yang benar-benar panjang. Ungkapan tersebut memiliki makna konotatif, yaitu orang yang suka mencuri atau mengambil barang milik orang lain. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat memahami bahwa penggunaan bahasa sangat bergantung pada konteks. Sebuah kata yang sama bisa memiliki makna yang berbeda ketika digunakan dalam situasi yang berbeda. Lalu, apa pentingnya sih mempelajari makna denotatif dan konotatif? Mempelajari makna denotatif dan konotatif sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kita dapat memahami maksud seseorang dengan lebih baik. Jadi, ketika seseorang menggunakan ungkapan atau kata yang memiliki makna konotatif, kita tidak boleh langsung memahami kata tersebut secara harfiah. Kita harus melihat konteks kalimatnya. Kedua, pemahaman mengenai makna denotatif dan konotatif dapat membantu kita menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Misalnya, ketika seseorang mengatakan tangan kanan, kita harus memahami bahwa maksudnya mungkin adalah orang kepercayaan, bukan bagian tubuh. Ketiga, pemahaman tentang makna juga sangat berguna dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, di sini kita nanti akan berhubungan dengan kegiatan membaca, menulis, berbicara, dan mengajar. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa bahasa memiliki berbagai macam makna. Dalam membaca karya sastra misalnya, kita sering menemukan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Pengarang menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk memberikan kesan yang lebih indah, lebih mendalam, atau lebih emosional kepada para pembaca. Contoh dalam sebuah puisi, kata bunga bisa saja tidak hanya berarti tanaman. Bunga dapat digunakan untuk menggambarkan seorang perempuan, keindahan, harapan, atau bahkan sesuatu yang berharga. Makna tersebut dapat diketahui berdasarkan konteks keseluruhan dari puisi.
atau karya sastranya. Jadi, kita tidak cukup hanya memahami kata secara harfiah, tapi juga perlu memahami konteks penggunaannya. Sebagai kesimpulan, semantik merupakan cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna bahasa. Salah satu pembahasan dalam semantik adalah makna denotatif dan makna konotatif. Makna denotatif adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan arti umum suatu kata. Contohnya, kata mawar yang berarti nama sebuah bunga. Sementara itu, makna konotatif adalah makna tambahan yang muncul karena adanya kesan, nilai rasa, atau asosiasi tertentu. Contohnya, kata mawar dapat digunakan sebagai Contohnya, kata mawar dapat digunakan sebagai simbol cinta atau kasih sayang. Contoh lainnya adalah tangan kanan yang memiliki makna orang kepercayaan. Kambing hitam memiliki arti orang yang dijadikan pihak yang disalahkan, serta buah tangan dapat berarti oleh-oleh. Dengan memahami makna denotatif dan konotatif, kita dapat menggunakan bahasa dengan lebih tepat dan memahami pesan yang disampaikan oleh orang lain dengan lebih baik. Jadi, ketika kita menemukan sebuah kata atau ungkapan dalam komunikasi sehari-hari maupun dalam karya sastra, jangan hanya melihat arti katanya saja. Perhatikan juga konteks situasi penggunaannya, karena dalam bahasa, satu makna bisa memiliki makna yang berbeda. Demikian penjelasan saya mengenai makna denotatif dan makna konotatif. Semoga video ini dapat memberikan pemahaman dan menambah pengetahuan kita mengenai semantik, khususnya tentang makna dalam bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya Suci Anura Zukru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.